warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Nurjana dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411007. Di sini saya akan membahas tentang soal yang ada di buku Aswaja 1. Jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam buku Aswaja dijelaskan bahwasannya Islam pada zaman Rasulullah adalah sebaik-baik periode umat Islam yang diibaratkan seperti air yang keluar dari sumber mata air yang masih jernih, bersih, dan belum terkontaminasi sama sekali. Dan segala aktivitas yang terjadi dikontrol oleh wahyu, sehingga perbedaan Islam pada zaman Rasulullah dan sahabat setelah wafatnya Rasulullah itu sangatlah berbeda. Dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah faktor turunnya wahyu. Jadi pada hal ini, pada masa Rasulullah, wahyu turun secara langsung di mana wahyu diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah yang melalui perantara malaikat yang telah tercatat dalam Al-Quran. Dan pada masa Rasulullah, segala persoalan umat atau kejadian yang salah terjadi, wahyu langsung turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar yang dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah. Sedangkan pada masa sahabat sudah tidak turun wahyu lagi. Maka dari itu para sahabat dan ulama melakukan penyusunan hukum di mana sahabat dan ulama melakukan ijtihad sehingga menjadi metode utama dalam menyelesaikan persoalan umat. Dan untuk Islam pada zaman sahabat itu, kepemimpinannya dipimpin oleh para sahabat yang terpilih melalui diskusi atau penunjukan khalifah. Begitu juga pada masa sahabat begitu banyak perpecahan sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak perpecahan sebagaimana telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Selain memberikan isyarat perpecahan, Rasulullah SAW juga memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah 1. Golongan mayoritas. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah radhiyallahu an yang riwayat Tabaraninya di dalam Mu'jamnya. Dari Abi Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan melebihinya dengan 1 golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali golongan mayoritas. Yang kedua yaitu golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku semisal apa yang dialami oleh Bani Israel. Bahkan seandainya di antara Bani Israel ada yang menikahi ibunya secara terang-terangan, maka umatku akan ada yang semisalnya. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1 golongan. Ditanya kepada beliau, golongan apakah yang satu itu? Rasulullah menjawab, golongan yang senantiasa berperang pada ajaranku pada saat ini dan para sahabatku. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mengikuti jamaah.
Ciri-ciri yang ketiga ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Auf bin Malik radhiyallahu an, yang juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Mu'jamnya. Dari Auf bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, dan umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 masuk surga dan 72 lainnya masuk neraka. Ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah golongan 1 itu? Rasulullah menjawab, yang mengikuti jamaah. Di antara makna jamaah adalah mengikuti ijma ulama dan menjaga kebersamaan dan kolektivitas. Bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi antara para sahabat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, yakni segala konflik yang terjadi di antara para sahabat kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala istihad bagi mereka, yakni apabila istihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila istihad mereka salah, maka mereka akan mendapatkan 1 pahala. Jadi kesimpulan yang terjadi di antara konflik para sahabat yaitu mereka semuanya dilandasi oleh istihad, sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik, sebab orang yang beristihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangatlah penting. Sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi antara para sahabat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, yakni segala konflik yang terjadi di antara para sahabat kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala istihad bagi mereka, yakni apabila istihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila istihad mereka salah, maka mereka akan mendapatkan 1 pahala. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.